Sebelum coronavirus disease atau COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global, pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan penanganan maksimal. Pemerintah Lampung Barat pun serius dan total dalam menanggulangi wabah COVID-19. Pemerintah Lampung Barat dan pemerintah daerah lainnya tengah berjibaku menekan penyebaran virus corona. Meski tak sebanyak di daerah-daerah lain di Lampung, namun keresahan akibat COVID-19 juga dirasakan masyarakat dan pemerintah Lampung Barat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah Lambar dalam mencegah penyebaran wabah virus mematikan ini, seperti refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 27 miliar yang dialihkan khusus untuk penanganan COVID-19 di wilayah tersebut. Semua warga Lampung Barat yang baru pulang dari luar Lampung atau mancanegara, khususnya terhadap warga yang datang dari wilayah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah atau menjadi epicentrum wabah COVID-19, dilakukan rapid test. Seperti dialami NA, warga Kelurahan Wai mengaku Kecamatan Balik Bukit yang baru kembali dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sesuai standar operasional prosedur atau SOP, rapid test dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama, dilakukan di hari kedatangan. Kedua, dilakukan di hari ke-10. Hasil rapid test baru dinyatakan negatif setelah mengikuti 2 kali pemeriksaan. Sargio, ayah NA mengungkapkan menyambut baik tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Lampung Barat. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keselamatan warganya yang baru kembali dari luar Lampung Barat. Sarijo juga mengaku selain melakukan rapid test terhadap putrinya, petugas gabungan TNI Polri dan perangkat Pekon juga meminta diri dan keluarganya yang lain untuk tidak melakukan kontak langsung dengan anak terlebih dahulu. Tidak hanya itu, petugas memintanya menyiapkan ruang isolasi mandiri sebelum sang anak pulang ke rumah. Anak saya. Anak. Asalnya dari mana, Pak? Ya dari mondok, dari sekolah di Jawa Timur. Di daerah? Daerah Magetan. Sudah berapa lama nyampe di rumah? Udah 21 hari. Ini tes apa tadi, Pak? Tes ya ini kalau positif dan negatifnya kalau kena rapid ini test. Rapid test, Pak ya? Ya yang pakai jarum. Ini udah yang terakhir lah, hasilnya negatif. Udah berapa kali? 2 kali ini tuh. Yang pertama hasilnya gimana? Pertama negatif, Yang kedua ini? kedua negatif juga. Sama seperti NA, petugas medis juga mendatangi kediaman orang dalam pemantauan atau ODP lain berinisial I. Warga Kelurahan Wai mengaku Kecamatan Balik Bukit menggunakan alat proteksi diri lengkap. Wanita 41 tahun ini masuk daftar orang dalam pemantauan karena baru kembali dari Singapura. Wanita paruh baya ini diwajibkan menjalani isolasi mandiri di rumahnya selama 14 hari, sesuai dengan prosedur penanganan ODP COVID-19. Tak hanya itu, petugas juga mewawancarai ODP guna mengetahui perjalanannya sebelum tiba di Lampung Barat. Dalam kesempatan ini, petugas gabungan juga menghimbau agar I dan keluarga untuk tidak melakukan kontak langsung selama masa inkubasi demi mencegah penyebaran COVID-19 untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bersangkutan positif terjangkit COVID-19. Selain itu, masyarakat di sekitar tempat tinggal I juga dihimbau untuk tetap menjaga jarak selama masa inkubasi. Semua pendatang kita cek semua, terutama yang dari luar negeri. Kalaupun ada seandainya
indikasi-indikasi, kita cek, ada kecurigaan-kecurigaan apa yang kita curigai, kita cek. Prosedur penanganan beliau ini yang jelas datang kita cek pertama, besoknya kita laporkan ke gugus tugas untuk ditindaklanjuti. Yang jelas beliau pendatang ini harus isolasi mandiri selama 14 hari. Apakah ada penjagaan sendiri dari petugas atau gimana selama beliau ini isolasi mandiri? Oh, kita komunikasi dengan aparat PEKON, aparat dari kepolisian, aparat ini untuk menghimbau. Jadi kita memang nggak menjaga 24 jam, tetapi dihimbau oleh keluarganya, oleh perangkat PEKON, untuk dari Babinsa, dari Babin Kamtib, kita himbau. Ya. Ini rapid test, Pak, ya? Iya. Kira-kira kapan keluar hasilnya, Pak? Kalau keluar hasilnya kita memang kalau rapid test kita memang tetapi kita nggak bisa mengeluarkan hasilnya. Kita ini yang jelas di gugus tugas ada ininya. Nanti silahkan menghubungi gugus tugas karena rapid test ini dilakukan 2 kali. Hari pertama dengan hari ke-10-nya di masa inkubasi. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Sama nama asli, nama Erika Talk show hangat senior dan junior. jarang ditemukan karena kita harus Ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya apa? Kawan yang paling mirip Brian. oh my god, dia mengaku ya, Iya betul. bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. iNews Malam setiap hari pada jam berikut. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. Visual Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di kota Bandar Lampung. Iya, selesaikan kita bekerja pada kejadian. Spesial report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews.
Pemirsa, tindakan lapangan tidak hanya dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Bupati Lampung Barat Farosil Mapsus juga turun langsung ke sejumlah lokasi, termasuk juga mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Liwa untuk mengecek kesiapan rumah sakit menghadapi wabah COVID-19. Dari data yang didapat Ainus Lampung, hingga saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar sudah menyiapkan 7 ruangan isolasi, alat kesehatan COVID-19, serta alat proteksi diri atau APD lengkap bagi petugas medis dan pasien. RSUD Alimuddin Umar Liwa juga telah menyiapkan ruang isolasi dengan kapasitas 30 orang. Tindakan itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk melonjaknya pasien terpapar corona, meski itu sangat tidak diharapkan oleh semua pihak. Farosil berharap dengan segala kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah dapat menghentikan penyebaran, khususnya di wilayah yang dia pimpin saat ini. Sebagai salah satu langkah daripada pemerintah Lampung Barat untuk mengantisipasi daripada melonjaknya para penderita virus COVID. Ruang ini merupakan aula Rumah Sakit Alimuddin Umar, tetapi besar harapan Pak Bupati, ruangan ini tentu tidak terpakai. Tetapi tentu langkah pemerintah mengantisipasi ini sangat penting. Mudah-mudahan dengan kesiapsiagaan daripada seluruh jajaran, khususnya pemerintah Lampung Barat, mudah-mudahan Lampung Barat ke depan akan selalu kondusif dan aman dan terkendali dari virus corona ataupun COVID-19. Di sisi lain, pihak rumah sakit juga berinovasi merombak ambulans menjadi mobil swab tenggorokan. Kendaraan modifikasi ini berfungsi untuk mengambil sampel air liur ODP yang hendak melakukan swab test. Widiatmoko Kurniawan, Direktur RSUD Alimuddin Umar Liwa mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan ambulans khusus untuk melakukan penjemputan dan rujukan pasien terjangkit COVID-19. Jadi untuk Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, untuk penanganan COVID ini kita sudah menyiapkan yang pertama adalah ruang isolasi, di mana ruang isolasi itu berjumlah tempat tidurnya adalah 7 tempat tidur. Tetapi apabila ada kejadian tidak terduga, kita sudah menyiapkan juga untuk 30 tempat tidur. Jadi ruangan dengan 30 tempat tidur untuk ruangan COVID khusus untuk merawat COVID, pasien dengan COVID-19. Kita sudah sempat untuk merawat pasien dengan ODP dan PDP ya di sini. Kemudian ada pasien juga yang memang kita rujuk ya. Terus persiapan lainnya adalah kita sudah menyiapkan ambulan yang khusus seandainya pasien itu harus dirujuk ke tempat lain. Jadi pasien yang khusus COVID-19, kemudian mobil jenazah khusus, dan ada mobil yang untuk kita apabila mengambil swab tenggorokan. Kalau penanganannya justru otomatis kita mempunyai perbedaan. Jadi antara untuk petugasnya, kemudian ruangannya. Ya, jadi kalau memang dari rujukan dari puskesmas, seandainya memang pasien itu ODP atau PDP, kita punya penanganan khusus. Jadi pasien itu tidak melalui UGD, jadi pasien itu langsung ke UGD yang ada di ruang isolasi COVID. Jadi kita ada ruangan khusus memang. Jadi ruangan itu jadi mulai dari penanganan awal, jadi dari rujukan masuk, kemudian dirawat, kemudian apa seandainya pasien meninggal pun itu adalah kita punya ruangan khusus. Keamanan petugasnya otomatis kita utamakan juga keamanan petugasnya. Jadi APD-nya, alat perlindungan dirinya adalah kita memakai level 3. Bukan hanya rumah sakit, puskesmas juga siap dalam penanganan COVID-19.
Prosedur memasuki ruangan cukup ketat, di mana warga harus menggunakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk. Kursi tunggu di ruang pelayanan juga sudah menerapkan physical distancing, di mana ada pembatasan jarak aman antar manusia. Pemerintah Lampung Barat juga telah mendirikan posko dan media center gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Posko ini diketuai langsung oleh Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Mapsus, dibantu Pak Ijo, Kepala Dinas Kesehatan sebagai juru bicara, dan Maidar, Kepala Dinas Kominfo sebagai koordinator humas posko gugus tugas. Posko gugus tugas ini berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi seputar COVID-19 yang tersebar di seluruh wilayah Lampung Barat. Selanjutnya, informasi yang ada akan disampaikan melalui satu pintu oleh jubir gugus tugas. Sementara fungsi media center yakni sebagai sarana penyebarluasan informasi seputar COVID-19 melalui berbagai media massa, baik elektronik, cetak, maupun online. Setiap harinya, posko gugus tugas akan memberikan update terbaru informasi seputar COVID-19 dari petugas medis yang ada di desa dan kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke hanya di iNews. Aku hidup di tengah kemewahan kota Jakarta. Banyak banget hal di kota ini yang bikin aku jatuh cinta. Iya, jatuh cinta. Selama aku happy, why not? Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. Visual Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di kota Bandar Lampung. Ya, diselesaikan kita bekerja pada kejadian. Spesial report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal. Hadir pada hari dan jam berikut. Ada Hanya di iNews. International News pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. sama nama asli. Iya. Kayak aku, nama Erika Fauke, Mudi Pamana. Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus Ajang adu bakat dan kecerdasan. Ya, ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Pemirsa,
Hingga Jumat 8 Mei 2020, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP di Lampung Barat ada 6 yang tersebar di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh 1 orang, Waitenong 2 orang, dan Kecamatan Sukau 3 orang. Sedangkan pasien positif COVID-19 ada 4 orang, 2 di Kecamatan Sekincau, 2 di Batu Ketulis. Dan untuk pasien meninggal 1 orang yakni di Kecamatan Sekincau. Sementara pasien dalam pengawasan maupun orang tanpa gejala atau OTG masih 0. Meski begitu, Pemkab Lampung Barat terus melakukan antisipasi, di antaranya penyemprotan disinfektan serentak se-Kabupaten Lampung Barat yang dipimpin langsung Bupati Parosil Mapsus. Kegiatan yang bertema serangan serentak melawan corona ini meliputi berbagai tempat seperti fasilitas umum, rumah ibadah, sekolah, pasar, dan kompleks pemerintahan. Masing-masing desa juga diwajibkan melaksanakan kegiatan yang bersifat menangkal COVID-19. Salah satunya mendirikan posko relawan pencegahan COVID-19 seperti yang ada di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau. Posko yang berdiri sejak 9 April ini diketuai kepala desa setempat, dibantu perangkat Pekon, petugas medis, masyarakat, anggota TNI Polri. Posko ini jaga dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 12 malam. Fungsi posko desa ini antara lain melakukan pendataan warga dari luar daerah yang memasuki wilayah Pekon setempat, melakukan pemantauan terhadap ODP, serta menghimbau warga yang baru pulang dari luar daerah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Fungsinya kita mendata orang-orang yang masuk ke desa kita, biar kita tahu siapa saja saudara kita yang datang ke desa ini. Kita juga ngasih imbauan ke masyarakat yang baru pulang untuk mengisolasi diri. Kita takut dengan ada penyebaran COVID-19 kayak sekarang. Kalau untuk yang lewat kita nggak kita periksa, kita hanya mencatat semua warga kita yang baru pulang dari luar daerah. Kita menghimbau untuk isolasi diri aja, cuman itu aja kalau dari desa. Bagaimana Bang kita bisa tahu kalau ada warga kita yang baru pulang dari luar daerah gitu? Kita sudah setiap RT-nya sudah memberi himbauan ke seluruh masyarakatnya Bang. Semua masyarakat desa ini. Untuk setiap ada keluarga yang pulang untuk melapor ke posko ini. Ada nggak orang-orang yang menunjukkan gejala-gejala mirip COVID-19 misalnya? Oh kemarin ada itu Bang, dia suhu dia 37 berapa kemarin itu. Itu juga kita isolasi selama 14 hari itu, alhamdulillah sampai sekarang aman itu. Udah bebas sekarang. Kalau kita sudah dapat laporan dari warga nih, ada yang mau datang ke desa ini, ya. Gimana prosedur dari awalnya? Kita menghubungi keluarganya terus juga Bang. Udah di posisi di mana, udah nyampe mana kan keluarganya, tetap kita pantau juga Bang. Terus nanti begitu dia datang, semua pakaian itu udah kita suruh langsung dicuci, nggak boleh disatukan dengan yang punya keluarga. Bukan hanya posko desa siaga COVID-19, 4 lokasi perbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat juga dijaga petugas gabungan seperti Kecamatan Sumberjaya, berbatasan dengan Lampung Utara dan Waikanan. Suwoh berbatasan dengan Tanggamus, Kubu Perahu dengan pesisir barat, serta Sukau yang berbatasan dengan Oku Selatan, Sumatera Selatan. Setiap kendaraan yang masuk ke daerah Lambar harus melalui pemeriksaan kesehatan dan penyemprotan disinfektan. Pengendara maupun penumpang akan dicek suhu tubuh dan penyakit lainnya. Jika ditemukan orang yang memiliki gejala mirip COVID-19 seperti batuk, pilek, gangguan pernapasan, dan suhu tubuh di atas 37 derajat, akan diperiksa lebih lanjut ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Selain itu, kendaraan yang melintas juga harus disemprot guna sterilisasi sebelum memasuki wilayah Bumi Beguai Cicama.
Keempat posko ini beroperasi 24 jam dan sudah berdiri sejak 26 Maret lalu. Pendirian posko di perbatasan Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Semua kendaraan yang masuk dari arah perbatasan Sumatera Selatan, khususnya dari Kabupaten Oku Selatan, kita berhentikan semua. Pengecekan kesehatan terhadap penumpang kendaraan maupun sopir. Jadi termasuk mungkin penyemprotan kepada diri masing-masing penumpang maupun bagian dalam kendaraan. Nah, ini maksudnya untuk pencegahan terhadap penyebaran virus corona. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus berharap masyarakat ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan wabah virus corona dengan cara memperhatikan pola hidup bersih dan sehat, serta melakukan physical distancing seperti menjauhi tempat ramai dan menjaga jarak aman antar manusia. Terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19, yang pertama tentu kita sudah melakukan berbagai macam upaya sebagai ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan dan tetap menjadikan masyarakat Lampung Barat agar tetap sehat. Yang pertama yang sudah kita sama-sama lakukan adalah penyemprotan disinfektan merata di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. Yang berikutnya juga kita juga sudah meminta kepada seluruh aparat PEKON dan juga aparat kecamatan untuk membuat posko-posko yang diisi dengan relawan-relawan yang bertugas untuk men-screening ataupun melakukan pemeriksaan. Dan pemerintah Lampung Barat juga sudah mendirikan 4 posko yang ada di beberapa kecamatan sebagai pintu masuk dari Kabupaten Lampung Barat. Termasuk juga Kabupaten Lampung Barat sudah mendirikan yang namanya ruang isolasi, yang dulunya adalah aula Rumah Sakit Alimuddin Umar yang kita sulap menjadi ruang isolasi. Tujuannya yang untuk pengobatan daripada ataupun pengisolasian daripada COVID itu sendiri. Besar harapan Pak Bupati sebetulnya itu tidak terpakai. Termasuk juga kita sudah memberikan insentif kepada pegawai ataupun petugas kesehatan yang bertugas menangani pasien COVID-19. Nah, terkait dengan penanganan, pemerintah Lampung Barat tentu mengikuti daripada aturan Menteri Keuangan dan juga keputusan Menteri Dalam Negeri, termasuk juga Menteri Desa Tertinggal terkait daripada penanganan COVID itu sendiri. Karena dampaknya terkait dengan COVID ini sangat luas, ya kan? Yang pertama, banyak masyarakat kita sekarang ini hilang pekerjaan. Yang kedua, ekonomi kita tidak bergerak dengan normal. Otomatis sekarang ini yang namanya dampak ini dirasakan oleh semua pihak, apalagi masyarakat di bawah. Pemirsa, dengan keseriusan pemerintah Lampung Barat dalam menangani penyebaran COVID-19, diharapkan daerah ini dapat segera terbebas dari virus mematikan ini. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.